Halo teman-teman, perkenalkan namaku Dave. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah anak Joel Kids. Karena itu, perhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, mengikuti semua acara dengan semangat dan sungguh-sungguh. Eits, jangan sambil tiduran dan sambil makan ya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mintalah papa mama untuk mendampingi kalian selama ibadah. Nah, yang keempat, jangan lupa ya, follow Instagram Joel Kids Ministry untuk informasi dan kuis-kuis Alkitab. Dadah! Kita saksikan bersama-sama ibadah anak online Joel Kids. God bless you. Bye. Mana ya Jessie? Nggak datang Bu. Oh nggak datang. Yemima? Saya selalu jadi murid kamu. Selena? Kok beda hari ini kamu kok datangnya nggak pakai acara telat? Iya, soalnya hari ini itu Bu, tamunya banyak. Dibawain mamanya, kamu punya pesan. Oke, kalau gitu kita mau mulai hari ini ya. Hari ini kita mau mulai. Coba sebelumnya, Miss mau tanya dulu. Ya, mau tanya. Siapa yang kemarin minggu ikut kebaktian online Joel Kids? Saya Wow, luar biasa. bohong, Miss, bohong. Ya, ada di Joel Kids di rumah juga ya. Siapa? Ikut juga kebaktian online? Oh ikut. Kalau kamu, Selena? Ikut kan? Lupa, Miss. Oh, lupa. Ada di Joel Kids di rumah juga ada yang lupa? Berarti ini mah nggak pernah absen ikut kebaktian online Joel Kids. Tapi ini ya Selena ya. Ya Selena nih yang ketinggalan. Joel Kids punya YouTube loh. Oh, Iya, di Joel Kids di rumah. Joel Kids punya YouTube nih ya. Miss kasih tahu di alamat YouTube-nya, di channelnya namanya ini Joel Kids. Belum sampai situ. Miss Tri. Coba dibaca semuanya. Apa? Joel Kids Ministry. Coba dibaca ulang. 1, 2, 3. Joel Kids Ministry. Itu Ministry. ya. Ministry. Ada S-nya. Iya, udah tadi. Adik di rumah bingungan loh. Ya, jadi ya di rumah ya juga ya. Jangan lupa ya. Subscribe di YouTube-nya Joel Kids Ministry. Oke, jangan lupa subscribe. Shalom Joel Kids. Wah, hari ini kita ketemu lagi sama siapa? Sama siapa? Kak Melina dan Kak Clarissa. Wow, masih semangat hari ini? semangat banget Semangat dong, Kak, ya. pastinya. Tadi udah dengerin Kak Mel? Udah. Udah. Adik-adik juga udah dengerin? Tadi kata Miss-nya apa? Ada. Kita punya apa yang baru? punya YouTube-nya Joel Kids. Ya, Kak Mel jangan lupa. Adik-adik juga di rumah jangan lupa. Tekan apa? Loncengnya. Loncengnya. Sama itu loh Kak Mel. Apa juga apa? Yang biasanya anak-anak bilang itu apa? Coba. Sup. Subscribe Kak Oh, Clarissa. subscribe ya adik-adik ya, Joel Kids Subscribe ya. ya. Jangan lupa ya. Nah, Kak Mel, sekarang sebelum kita mulai kita siapkan hati kita dulu iya, ya. Kak. Adik-adik Joel Kids juga ya di rumah, kita mau siapkan hati kita sebelum kita mulai hari ini. Kita mau berdoa dulu, kita mau sembah Tuhan kita. Yuk, ambil sikap doanya. Gimana? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita ikutin Kak Clarissa berdoa ya.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu Tuhan luar biasa luar biasa untuk kami semua. untuk kami semua. Tuhan, sebentar kami mau memulai sebentar kami mau memulai ibadah kebaktian Joel Kids online hari ini. Tuhan, Engkau sendiri yang hadir di tempat kami masing-masing. Jamah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu. Ya, adik-adik, masih ingat gak lagu Haleluya? Masih ya, kita belajar lagi, kita mau nyanyikan lagi, kita mau sembah Tuhan lagi. Siapkan hati adik-adik, suara adik-adik buat Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku Tuhan, Tuhan, sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan dari awal lagi. Tuhan, ini aku. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku Tuhan, sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, ku mau menyenangkan-Mu. Angkat tangan adik-adik semua. Haleluya, hidupku hanya bagi-Mu. Kita mau nyanyikan lagi adik-adik buat Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi buat menyembah Tuhan kita. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku mau serahkan hidup kami semua. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku Tuhan, sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Angkat tangan kita adik-adik semuanya untuk sembah Tuhan kita. Haleluya, ku mau menyenangkan-Mu. Kak Karmo dengar suara adik-adik yang mau menyenangkan hati Tuhannya. Haleluya, hidupku hanya bagi-Mu. Haleluya, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya, hidupku hanya bagi-Mu. Hidupku hanya bagi-Mu. Sekali lagi katakan adik-adik. Hidupku hanya bagi-Mu. Yes Tuhan, hidup kami Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, dapati kami Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya,
Amin. Wah, Kak Clarissa. Kenapa Kamel? Hari ini kita punya lagu baru, Kak. Apa Lagu Kamel? baru. Lagu baru. Oh, lagu baru? Iya, lagu baru. Ada lagu baru lagi Adik-adik. Apa judulnya Kamel? Judulnya Terima Kasih. Terima Iya, kasih. Oh, kita mau belajar untuk mengucap syukur lewat lagu ini. Oh, oke. Kita mau bersyukur lagi ya Adik-adik ya. Tapi pakai lagu baru. Iya, pakai lagu Pakai baru. lagu barunya Joel Kids. Oke, sekarang berdiri dulu semua. Berdiri. Tepuk tangan semua. Gerakin semua badannya. Biar lebih semangat lagi. Kita mau katakan terima kasih sama Tuhan Yesus. Kamu belajar ya gayanya juga ya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kita mau katakan lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Katakan Yesus. Terima kasih Yesus. Kita mau putar. Terima kasih Roh Kudus. Kita mau katakan. Oh terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang Kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Bisa ya? Bisa ya? Bisa dong. Lebih semangat lagi ya. Kita mau katakan terima kasih lagi sama Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan. Kita mau muji Tuhan. Siap? Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Apa? Terima kasih Roh Kudus. Kita mau goyang lagi sekali lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang Kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Kita nyanyikan lagi. Oh terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang Kau beri. Ku kan selalu bersyukur kepadamu. Kan selalu bersyukur. Ku kan selalu bersyukur kepadamu. Sekali lagi sambil lompat ya adik ya. Ku kan selalu bersyukur kepadamu. Luar biasa ya Kamil ya. Luar biasa. Kita mau selalu bersyukur sama Tuhan Yesus. Wah, Kak, kita bersorak-sorai buat Tuhan lagi. Bersorak-sorai ya buat Tuhan ya adik-adik Joel Kids ya. Mana tepuk tangannya? Siap semua? Siap? Siap. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Kita mau tepuk tangan ya buat Tuhan ya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita. Semangat semua. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Kita mau masuk dalam kemuliaan Tuhan. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan.
Bersama siapa? Bersama kita. Tunjuk dong kitanya. Di dalam kita. Masuk semua. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Kita mau katakan para papang. Para pam 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 pam. Goyang ya Mbak Mel ya. Para pam 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 pam. Para pam lagi. Para pam 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 pam. Siap ya? Para pam. Siap, kita mau lompat lagi buat Tuhan. Para pam pam pam. Siap semua. Kita lompat semua. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan Dan apa? dan pengharapan. Dia perlindungan. Dia perlindungan dan pengharapan. Yang kencang ya, terakhir ya. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Wow, loncat semua buat Tuhan. Para pam 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 pam. Terakhir ya. Para pam 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 pam. Joget luar biasa. Keren. Wah, Kak, udah selesai ya, Kak? Hah? Sudah selesai? Iya. Adik-adik, masa udah selesai? Belum Kak Mel. Oh, belum selesai. Hari ini kita mau dengerin firman dulu. Oh, iya, belum bener. firman Kak Mel. Ya adik-adik ya. Kan belum firman ya. Kak Mel nih gimana? Terlalu asik sih, Kak, tadi, Kak. Oh gitu ya. Oke. Tapi Kak Mel, hari ini Kak Mel, ini enggak inget gak hari ini kita mau kakaknya nanti mau cerita firman tentang apa? Aduh, tentang apa sih, Kak? Aduh, tentang apa, Kenapa? Kak? Tentang kita mau kenal Tuhan Yesus lebih lagi. Kita mau kenal Tuhan Yesus lebih lagi. Adik-adik kita mau kenal Tuhan Yesus lebih lagi. Sebagai apa, Kak? Hari ini kita mau kenal Tuhan Yesus kita sebagai guru kita Kak Mel. Oh, sebagai guru. Iya, adik-adik siap ya mau dengerin firman hari ini ya. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan satu lagu dulu. Kita mau nyanyikan lagu ini bercerita tentang kita mau minta sama Tuhan untuk mengajarkan hidup kita lebih lagi sama Tuhan. Ya, adik-adik ikutin ya lagu ini. Gampang kok, nggak susah. Sebenarnya lagunya udah lama sih Kak Mel. Oh iya, udah lama, Udah Kak. lama. Nanti adik-adik belajar lagi ya. Kita nyanyikan buat Tuhan ya. Kita siapkan hati kita. Tutup mata adik-adik semua. Siapkan hati adik-adik semua buat Tuhan. Katakan Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Katakan sekali lagi. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Kita mulai dari awal, kita mau minta sama Tuhan untuk mengajari kita. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Kita minta sama Tuhan lagi. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu serta
bersama-sama Tuhan. Semua rancangan-Mu indah Tuhan buat hidup kami. Yang terindah hanya buat kami Tuhan, karena Engkau Allah kami Tuhan. Katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hati kami Tuhan, untuk selalu bersyukur Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk selalu bersyukur Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Selalu buat kami Tuhan, mengerti Tuhan apa yang menjadi pengajaran-Mu Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk selalu bersyukur Tuhan. Ajar kami terus Tuhan selalu berada di jalan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, rencana-Mu Tuhan indah untuk kami semua Tuhan. Yuk adik-adik kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami masih boleh mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar mengenal Engkau lebih lagi. Jamah kami Tuhan. Turunkan Roh-Mu Tuhan. Sehingga kami mengerti firman yang nanti kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di masa pandemi seperti ini, puji Tuhan, Star City tetap menjadi kota yang ramai. Banyak tempat usaha yang tetap buka. Begitu juga dengan kedai kopi milik Vania. Karena kesukaannya dengan kopi, maka Vania meracik sendiri kopinya dan membuka kedai kopi di Star City. Tapi ada masalah. Kok kedai kopi Vania ini sepi ya? Apa mungkin karena baru aja buka kali ya? Jadi belum punya pelanggan. Kita lihat Vania dulu yuk. Duh, kok masih sepi aja ya kedai kopiku ini? Apa karena masih baru aja buka ya? Atau aku belum promosiin di koran-koran ya? Oh iya, aku akan undang teman-teman buat cobain kopi racikan aku. Siapa tahu aku dapat saran dari mereka. Siapa ya yang mau aku telepon? Oh iya, Desi. Hai Des, lagi sibuk gak nih? Ya lumayan lah. Kenapa Van? Ini, aku mau undang kamu ke kedai kopi aku. Cobain gitu, di review enak atau enggak ya kopi buatan aku. Oh, congrats ya buat kedai kopinya. Tapi maaf, aku lagi repot banget nih. Lain kali ya, aku janji pasti mampir ke tempatmu. Sorry ya. Oh, oke deh. Aku tunggu ya. Aduh, Desi nggak bisa. Siapa ya? Oh iya, Boy aja kali ya. Dia kan juga buka kedai kopi. Siapa tahu dia bisa kasih masukan. Coba deh aku telepon. Vania mencoba menelpon Boy. Kira-kira Boy mau datang nggak ya di kedai kopi Vania? Kita lihat yuk. Boy, kamu lagi sibuk gak nih?
Aku mau minta tolong. Hai Van. Aku nggak begitu sibuk sih. Ada apa ya? Kalau kamu lagi nggak sibuk, ke kedai kopiku yuk. Cobain dulu. Kasih masukan gimana rasanya. Oke deh, aku bisa kok ke tempatmu. Aku cobain ya. Oke, aku tunggu ya. Boy segera bersiap ke kedai kopi Vania karena dia ingin mencoba racikan kopi buatan Vania. Kira-kira gimana ya rasanya? Apakah enak? Yuk kita ikuti Boy sampai ke kedai kopi Vania. Thanks Boy, kamu sudah datang. Tunggu ya, aku buatin dulu. Yang original dulu ya. Nanti kamu nilai, enak apa enggak. Siap deh. Nih, udah jadi. Cobain dulu yuk. Pahit banget nih. Kok gak kayak kopi-kopi lain yang pernah aku minum ya? Aduh Van, jujur loh, ini gak enak banget. Sorry ya, aku gak jadi minum. Loh. Pahit ya Boy. Biasanya aku buat manis loh. Maaf ya Boy. Jadi gak enak aku sama kamu. Aduh, emangnya harus gimana ya Boy supaya bisa laku? Gini loh Van, kopi yang enak tuh seharusnya gak terlalu manis, gak juga terlalu pahit. Jadi perpaduan rasanya itu pas gitu loh. Gini, kamu kan punya kedai kopi Boy. Berbagi ilmu sedikit lah sama aku. Ya pokoknya buat kopi itu harus seimbang gula dan kopinya. Nanti gampang lah, kapan-kapan aku sini lagi. Tapi sekarang aku pulang dulu ya, bye. Vania merenung di kafenya sambil memikirkan perkataan Boy bahwa ternyata kopi buatannya tidak enak. Pantesan aja ya kedai kopi milik Vania sepi pembeli. Aduh, bagaimana ya cara Vania memecahkan masalah ini? Saat Vania masih melamun, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Siapa ya? Halo Vania. Hey Vania. Maaf. Sudah dari tadi di situ ya Joyce? Iyalah, kamu ngapain sih? Kok ngelamun? Mikirin apaan? Sampai aku datang aja, kamu nggak tahu. Iya, ya ada masalah sedikit sih. Ayo Joyce duduk sini. Kamu mau coba kopiku? Iya dong pastinya. Makanya aku mampir ke kedai kopi kamu. Oke, tunggu sebentar ya, aku buatin. Siap, aku tunggu. Nih udah jadi. Tapi sebelum kamu minum, aku minta tolong ya. Kamu katakan yang jujur, bagaimana rasa kopi buatanku. Dan maaf juga kalau misalnya kopinya kurang enak. Iya, santai aja. Kayak sama siapa aja loh kamu. Lumayan sih. Lumayan gimana maksudnya Joyce? Ayo yang jujur dong. Ini ya, kalau menurut aku, kopi ini lumayan aja. Nggak yang enak banget gitu. Ya maaf ya Joyce. Berarti bener dong kata-kata Boy tadi. Kalau ternyata kopiku ini nggak enak. Oh, apa tadi kamu ngelamun karena memikirkan kata-kata Boy ya? Iya bener Joyce. Tadi Boy kesini dan setelah mencoba kopi racikanku, dia bilang kopinya pahit dan gak enak. Aku jadi bingung nih harus gimana. Walah, itu toh masalahnya. Sebentar. Lah, kamu ini bisa bikin kopi dari siapa? Ya lihat-lihat resepnya aja di YouTube. Sama aku coba-coba, enak gak? Sekarang gini, tadi kamu bilang kata Boy kopinya pahit. Lah, ini yang aku minum lumayan loh, gak terlalu pahit. Kok bisa begitu? Ya kan aku kira-kira aja gulanya seberapa gitu. Kopinya juga. Lah, kok gitu? Ya soalnya di YouTube dibilang gula dan kopi disesuaikan dengan sesuai selera. Ya ampun Van, pantas aja kopi buatanmu rasanya berubah-ubah. Gini deh, sekarang kamu mau nggak aku ajarin meracik kopi yang enak?
Ya jelas maulah. Aku seneng banget kalau kamu mau ngajari aku. Gini Van, semua bahan yang akan kamu masukkan ke gelas ini, semua itu harus ditimbang, ada ukurannya. Jadi rasanya akan sama terus-menerus, gak akan berubah-ubah. Oh alah, kok aku baru kepikiran sekarang ya? Oke. Ngomong-ngomong, kok kamu bisa buat kopi, Joyce? Aku kan sempat menjadi barista di Kopi Enak selama setahun. Makanya aku bisa buat kopi. Tapi sekarang aku sudah nggak kerja lagi di sana. Wow, keren ya kamu. Makasih loh sudah ajari aku. Aku langsung praktek nih. Oh iya, jangan lupa. Kamu juga harus tes pasar. Kopi seperti apa yang disukai oleh warga Star City. Jadi jangan hanya nyontek di YouTube. Nanti malah kopimu nggak laku loh. Makasih banget loh Joyce. Kamu nggak hanya kasih kritikan, tapi kamu jadi guru buat aku. Kamu ngajari aku bagaimana bisa buat kopi yang enak banget. Oke Devan, sama-sama. Aku pulang dulu ya. Nanti kalau kamu butuh bantuanku lagi, kabari aja. Aku pasti akan membantu kamu. Dadah! Bye. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau kirimkan Joyce sebagai guru buat aku. Sehingga aku tahu caranya buat kopi yang enak banget. Makasih ya Tuhan Yesus. Aku seneng banget. Sekarang aku mau belajar lagi meracik kopi. Adik-adik, ada banyak guru yang kita kenal yang hanya memberikan kritikan dan mengajarkan teori seperti Boy. Dia tidak bisa mengajarkan prakteknya secara langsung. Tetapi berbeda dengan Joyce. Dia tidak hanya mengajarkan teori, tetapi dia mengajarkan bagaimana cara membuat kopi yang enak. Nah, sama dengan kita. Kita juga mempunyai guru yang sangat luar biasa. Yuk kita simak pesan-pesan berikut ini yuk. Yang mengajarkan semua teori. Tapi Yesus melakukan semuanya bagi kita. Nah, sekarang pertanyaannya, maukah kita menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus? Kalau mau, bagaimana ya caranya? Shalom adik-adik. Apa kabar kalian di rumah hari ini? Ya, Kak Yanti senang sekali kalian semangat memuji Tuhan. Kak Yanti percaya, sudah capek? Sudah capek? Belum ya? Masih semangat ya? Yuk sekarang saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Kalian duduk yang manis. Ya, Kak Yanti kasih waktu duduk yang manis. Siapkan catatannya, siapkan Alkitabnya. Kita akan belajar firman bersama-sama. Setuju? Setuju? Ya, oke. 3, 2, 1. Semua duduk yang manis. Yuk, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kak Yanti mau tanya dulu yang pertama. Apa pekerjaan adik-adik yang paling utama? Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Masak Kak? Oh tentu bukan. Itu pekerjaannya mama. Bekerja Kak cari uang? Bukan. Itu pekerjaannya papa. Tapi apa pekerjaan kalian yang utama? Bermain? Bukan. Bolehlah bermain. Buat adik-adik yang masih kecil, yang masih baby. Tapi buat kalian, pekerjaan kalian yang utama adalah belajar. Kenapa kita harus belajar? Dari kecil, dari sejak kita lahir, kita sudah belajar adik-adik. Ingat, siapa yang belajar berjalan? Atau dari lahir sudah bisa berjalan? Nggak mungkin ya, kita dari kecil kita belajar merangkak dulu, setelah itu kita belajar berjalan, setelah itu kita berlari, setelah kita mengerjakan banyak hal. Dari kecil kita sudah belajar. Nah, adik-adik kita belajar hari ini, kita itu seperti murid. Oke? Dari kecil kita itu adalah seperti murid. Murid di mana? Di rumah kita. Siapa gurunya kalau di rumah? Mama dan papa, mungkin ada kakak, mungkin ada opa, ada oma, itu yang jadi guru kita. Di rumah kita belajar apa aja coba? Kita belajar nyuci piring mungkin ya, belajar beresin tempat tidur, beresin bersih-bersih rumah. Tapi setelah kita keluar dari rumah, kita mulai yang namanya sekolah.
Siapa yang di sini sekolah? Semua pasti sekolah ya. Kita belajar apa? Kita belajar pelajaran di sekolah. Ada yang belajar matematika, bahasa Indonesia, apalagi belajar olahraga. Banyak hal yang kalian pelajari di sekolah. Dan di sekolah kalian juga punya guru. Nah yang ketiga, setelah sekolah selesai, kalian belajar di mana lagi? Di gereja, di sekolah minggu. Dengan siapa kalian belajar di sekolah minggu? Dengan kakak-kakak pelayan anak semua. Ya, siapa yang sudah kangen? Ayo sekolah minggu rame-rame di gereja. Kak Yanti kangen sekali. Nggak cuma lihat kalian lewat layar kaca, ya kan? Kita sangat pengen banget ketemu kalian lagi. Setelah kita di sekolah minggu yang mungkin cuma setiap hari minggu, yang terakhir kita belajar di mana? Di lingkungan. Di lingkungan sekitar kita, siapa yang jadi guru kita? Mungkin tetangga kita, mungkin om kita, tante kita. Kita belajar apa? Kita belajar yang namanya kehidupan. Mungkin di situ kita belajar sopan santun, kita belajar ngomong terima kasih. Kita terus belajar dan belajar. Kak, sampai kapan kita belajar? Sampai nanti Tuhan panggil kita. Nah, hari ini kenapa sih Kak kok kita ngomongin tentang belajar? Hari ini kita mau belajar lagi mengenal Tuhan Yesus. Dari minggu keberapa ya? Sudah berapa minggu? Ayo, siapa yang masih ingat? Kita belajar mengenal Tuhan Yesus. Yang pertama sebagai apa? Sebagai juru selamat. Yang kedua, kita kenal Tuhan Yesus sebagai apa? Sahabat. Yang ketiga, sebagai apa? Gembala kita. Yang keempat, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kita kenal Yesus sebagai Raja kita. Dan hari ini kita mau belajar kenal Yesus sebagai guru. Loh, siapa yang bilang, loh kok mosok Tuhan Yesus guru? Memang ada ayatnya Kak, kalau Tuhan Yesus sebagai guru? Ada dong, pasti ada di Alkitab. Pasti ada ayatnya. Buka sama-sama ya. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Yuk Kak Yanti tunggu, buka Alkitabnya sama-sama. Siapa yang paling cepat? Baca yang paling keras di rumah. Oke, yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ternyata di Alkitab dituliskan juga bahwa Yesus adalah guru. Nah, hari ini siapa yang mau belajar kenal Tuhan Yesus sebagai guru? Mau ya? Mau ya? Semua, yuk tetap duduk yang manis, lipat tangan, kakinya dilipat, siapkan catatannya dan buka Alkitabnya. Jangan ganti main games loh ya, nggak boleh loh ya, atau jangan sama makan ya, tetap konsentrasi. Nah, Kak Yanti mau tanya, siapa yang punya guru? Semua punya guru ya? Nah, guru yang kalian punya seperti apa? Siapa yang punya guru yang cantik? Wah, ada yang nggak angkat tangan. Siapa punya guru yang cakep? Oh, semua pasti angkat tangan. Siapa punya guru yang galak? Ada? Ada Kak, aku punya di sekolah guruku galak. Siapa punya guru yang baik? Oh, ada juga guru kita baik-baik. Siapa punya guru yang suka ngasih tugasnya banyak? Ayo, ada enggak? Ada Kak, guruku tugasnya banyak banget, aku sampai capek. Tapi itu baik buat kalian. Kita punya banyak sekali macam-macam guru. Ya, mereka banyak yang suka ngasih teori macam-macam. Ada juga guru yang suka ngasih praktek macam-macam. Mau tahu ceritanya? Kita lihat ya yang berikut ini ya. Tetap ada di situ. Kita lihat sama-sama. Aduh, enak banget ya Kak, bisa olahraga sore-sore. Betul sekali, Kak. Aduh capek. Mesin sepeda ya Kak ya? Banyak banget yang main sepeda. Keren ya, Asik Kak. ya kayaknya ya. Iya, keren, Kak. Itu jadi bete, kenapa Kak Tepi? Pengen, Kak, bisa naik sepeda kayak mereka tuh loh, Loh, Kak. Kak Tepi gak bisa naik sepeda? Belum bisa, Kak. Loh, tak pikir Kak Tepi bisa naik sepeda. Belum, Kak. Aku masih Belum. belum bisa. Jadi harus belajar naik sepeda Kak. Biar kita bisa rame-rame sepedaan bareng-bareng. Oh, gimana caranya, Kak? Kak Ayati juga lagi gak bawa sepeda. Gimana ya?
Nah, itu ada Kak Shirley sama Kak Clarissa. Oh iya. Kebetulan loh. Kak Iya, Shirley Kak. bawa sepeda. Iya kak. Olahraga di sini juga, Kak. Iya. Kak Pepi sama Kak Iya, lagi istirahat capek. Mumpung Kak Shirley bawa sepeda, Iya kak. ini Kak Steffi itu pengen belajar naik sepeda. Kira-kira Kak Clarissa sama Kak Shirley bisa ngajarin Kak Steffi ya? Bisa dong, aku bisa. Bisa. Coba. Iya bisa. Coba ya belajar ya. Nah, sekarang senyum Kak, jangan bete. Iya. Clara ajarin. Iya. Gampang Kak. Semangat Kak Steffi. Iya gimana caranya kak? Ini loh Kak, ini kan ada ininya nih. Ada ininya. Standarnya. Betul Kak Shirley. Ya udah, tinggal dinaikin aja. Gimana nih? Loh. Hati-hati Kak, hati-hati. Hati-hati. Sebentar. Kak Clarissa. Kak Clarissa bisa naik sepeda nggak sih? Boleh ulang? Kak Clarissa bisa nggak naik sepeda? Kasih Atli. Bisa nggak? Bisa nggak sih? Oh nggak bisa? Nggak bisa sih Kak. Ya yang penting kan gaya dulu Kak. Hati-hati Kak, kamu jangan berani ngajarin nanti malah Kak Steffi-nya jatuh. Ini sepedanya siapa ini? Sepeda Kak Shirley. Oh, berarti Kak Shirley bisa naik sepeda? Ya bisa Kak Shirley. Nah sekarang Kak Steffi diajarin Kak Shirley aja, jangan Kak Clarissa. sama Kak Shirley. Coba Kak, ayo Kak, semangat. Gimana kak? Pertama, Kak ajarin aja ya Kak. Iya. Kak Pepi lihat Kak Shirley ya. Iya. Praktek dulu, praktek. Tangganya dinaikin Kak. Iya. Lalu kita naik. Nah, Pastikan jaga keseimbangan Kak Steffi. Lalu, nih, kaki kanan dan kiri di lalu tinggal di kayu deh. wah. Sepertinya gampang ya Kak. Iya sepertinya gampang. Mau berhenti rem Kak. Oh, harus direm. Iya, harus direm ya. Tapi Kak, ini dipanjatin. Oh iya. Iya kak, saya pendek sekali kak. Oh, yang penting semangat Kak. Coba Kak, sini. Semangat. Coba yang kayak segini. Iya dong, Iya. semangat. Terus gimana kak tadi? Kakinya Kak, kaki yang kanan di pedal. Oh iya, lalu Awas. satu, Satu. dua, tiga. Oh, awas Kak. Bisa malah nih. Loh, kok bisa? Ya, akhirnya Kak Steffi bisa. Nanti ajarin Kak Stop. Wah, keren dah. Untung Kak Steffi belajarnya sama Kak Shirley. Betul Coba belajarnya sama Kak Clarissa. Jatuh. Kak Clarissa belajar juga ya. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Kita main sepedaan bareng ya. Oke. Kak Steffi minggu depan kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Ya, sekarang kita jalan-jalan lagi lanjutin ya. Kak Steffi sudah nggak bete. Iya, Kak Sudah Steffi bisa naik sudah bisa naik sepeda. sepeda. Ikut Kak Yanti sama Kak Steffi aja ya Kak Yuk kita jalan-jalan bareng ya. Jalan-jalan Oke. jalan-jalan. Ke sana ya. Ya, oke Kak, pelan-pelan. Naik ya kak ya. Ya. Oh bisa. Nah, seru kan videonya? Lucu ya? Di cerita tadi ada dua guru yang ajaib. Ada satu guru tadi, siapa tahu ya, ayo namanya. Dia cuma ngomong, begini loh caranya naik sepeda, harus A, B, C, D, E. Tapi dia bisa naik sepeda enggak adik-adik? Enggak bisa. Dia cuma ngomong secara teori. Tapi ada guru yang kedua. Dia mulai belajar, gini loh caranya naik sepeda, mulai belajar keseimbangan. Kenapa? Karena dia bisa naik sepeda. Kalian pilih guru yang pertama atau yang kedua? Pasti yang kedua ya, yang bisa ngomong juga bisa melakukan. Nah, hari ini kita akan belajar Tuhan Yesus itu guru yang seperti apa dalam hidup kita. Mau belajar ya? Yang pertama, dia adalah guru yang sabar. Kak, memang Tuhan Yesus sabar. Tuhan Yesus panjang sabar. Dia mengajari murid-muridnya waktu itu. Kenapa dia kok Kak Yanti bisa bilang Tuhan Yesus sabar? Dia mengajar murid-murid dengan perumpamaan demi perumpamaan demi perumpamaan, dan Tuhan Yesus tidak capek loh. Tuhan Yesus tidak pernah ngomong, aku capek jadi guru kalian. Kalian sudah ya stop ya jadi murid-muridku. Enggak. Tuhan Yesus dia terus mengajar mereka selama 3,5 tahun pelayanannya di dunia. Hasilnya apa? Di akhir saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus ngalami apa? Ada satu murid yang malah menyangkal dia.
Kurang sabar apa coba Tuhan Yesus ngajar murid-murid? Masih ada yang tidak percaya dengan Yesus. Masih ada murid-murid yang meninggalkan Tuhan Yesus, ngomong, aku tidak kenal sama Yesus. Siapa dia? Aku tidak kenal. Petrus, dia lakukan itu. Ada satu murid juga yang malah menjual Yesus. Siapa? Yudas Iskariot. Padahal 3,5 tahun mereka bersama-sama, Tuhan Yesus mengajarkan berbagai macam perumpamaan. Di Alkitab ditulis kurang lebih ada 40 macam perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan. Ada perumpamaan anak yang hilang, ada perumpamaan tentang talenta, ada perumpamaan tentang penabur. Tuhan Yesus jelaskan macam-macam, tapi murid-muridnya masih aja ada yang tidak percaya. Tapi Tuhan tetap sabar. Bahkan setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Kak Enti beberapa waktu lalu pernah ceritakan, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga meninggalkan murid-muridnya. Kenapa? Tuhan Yesus sabar. Tuhan Yesus pengen membuat murid-muridnya yang jauh lagi dari Tuhan balik ke Tuhan. Mereka yang mulai lagi menjala ikan, mereka kembali lagi ke panggilannya semula, yaitu menjala manusia. Tuhan Yesus masih tunggu 40 hari di bumi sebelum dia naik ke surga. Buat apa? Buat nemeni murid-murid, ngajari mereka lagi bahwa nanti Tuhan akan datang. Tuhan akan menyertai mereka, akan ada Roh Kudus yang akan menjagai mereka. Tuhan Yesus, dia guru yang sangat sabar buat hidup kita. Kak Yanti kadang tidak sabar, ketika ada di sekolah minggu tidak sabar. Untung Kak Yanti bukan Tuhan Yesus ya kan, karena dia guru yang sabar. Kita guru-guru kalian, orang tua kalian pun, kita sebagai guru punya kelemahan. Kadang kita marah, kadang beberapa guru marah dengan kalian. Tapi ingat, kita punya guru yang ajaib, guru yang sabar dengan kita. Berkali-kali mungkin kita diajar tidak mudeng, tidak ngerti, tapi Tuhan ajari lagi, Tuhan ajari lagi. Ngerti? Dia Tuhan, guru yang sangat sabar buat hidup kita. Dia tidak capek loh, dia tidak akan pernah ngomong, sudah ya. Misalnya namanya Andre, sudah ya Andre, aku capek untuk ngajari kamu, aku tidak mau lagi jadi gurumu. Enggak, dia akan tetap dampingi Andre, dia akan tetap dampingi dia untuk ngajari dia yang baik. Yang kedua, bagaimana sifat Tuhan Yesus sebagai guru kita? Yang kedua, dia adalah seorang guru yang melakukan apa yang dia ucapkan. Seperti tadi video yang tadi, yang pertama cuma ngomong aja, tapi dia tidak bisa. Ketika suruh naik sepeda, jatuh-jatuh. Tapi Tuhan Yesus, dia berani melakukan yang dia katakan. Seperti tadi guru yang kedua, dia lakukan. Apa aja coba yang Tuhan Yesus ajarkan? Banyak sekali. Kayak ini mau ambil 2 contoh. Matius 18 ayat 21 sampai ke 22. Murid-muridnya tanya apa? Tuhan, berapa kali dalam satu hari aku harus mengampuni? 7 kali? 70 kali? 1 kali? 2 kali? Tapi Tuhan jawab apa? 70 kali 7 kali kamu harus mengampuni dalam satu hari. Itu jumlah yang sangat banyak. Banyak enggak? Banyak banget. Sudah mengampuni lagi. Tapi hal itu juga yang Yesus lakukan buat hidup kita. Berapa banyak kita melakukan kesalahan adik-adik? Dalam satu hari ada yang enggak pernah melakukan kesalahan? Kayak yang percaya enggak ada. Kita setiap hari melakukan kesalahan. Tapi saat kita datang, Tuhan ampuni aku. Tadi aku sudah berbohong. Tuhan ampuni aku. Dia Tuhan yang mengampuni kita. Barang siapa yang mengaku dosamu, dia Tuhan yang setia dan adil, dia yang mengampuni dosa kita. Dia Tuhan melakukan. Dia tidak cuma ngomong, oh kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Tapi Tuhan dia ngomong, oh aku tidak mau mengampuni kamu. Tidak. Dia Tuhan yang mengampuni dosa setiap kita. Amin. Hal yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan, Yohanes 10 ayat 11, dia berkata apa? Gembala yang baik, dia mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia tidak cuma sekedar ngomong, tapi dia, Yesus, dia mengorbankan dirinya untuk kita. Untuk adik-adik, untuk kakak, untuk mama papa yang di rumah. Dia Yesus mengorbankan dirinya. Dia tidak cuma sekedar slogan, gembala yang baik, mengorbankan nyawanya. Tapi ketika ditanya, mau tidak berkorban? Oh tidak, itu bukan Yesus. Tapi Yesus kita, dia yang menyerahkan dirinya untuk mengorbankan dirinya, menebus dosa kalian dan dosa kakak. Kita punya guru yang sangat ajaib, yaitu Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya, maukah kalian jadi murid-muridnya Yesus?
Kak, sekarang apa bedanya? Mau jadi murid atau jadi seperti orang kebanyakan? Waktu Yesus datang, dia mulai pelayanannya. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi Tuhan Yesus hanya memilih 12 orang murid. Cuman 12. Siapa yang tahu? Siapa aja muridnya Tuhan Yesus? Ayo, dengan cepat. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kayak yang dipercaya semua kalian tahu. Ada Petrus, ada Andreas, ada Filipus, Yohanes, Yakobus. Siapa lagi? Matius, Thomas, Yudas Iskariot, Simon orang Selot, Yakobus anak Alfius, Matius, Yudas anak Yakobus. Murid-murid Yesus 12 ini selalu mendampingi Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Apa bedanya dengan orang rombongan yang hanya melihat, Yesus mengadakan mujizat. Mereka datang, lihat, oh ya, ada orang buta dicelikan, ada orang lumpuh berjalan. Setelah itu mereka pulang. Tapi apa yang dilakukan murid-murid Yesus? Dia tetap jalan. Kemanapun Yesus pergi, dia ikut. Yesus lagi mau perjamuan kawin di Kana, mereka ikut. Tuhan Yesus mau kemana, dia ikut. Apa yang membedakan murid-murid dan orang kebanyakan? Markus 4 ayat 34 berkata, dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Dengan orang banyak, Tuhan Yesus cuma ngomong perumpamaan. Tapi dari semua perumpamaan itu, ada banyak yang mungkin tidak mudeng, apa sih ini perumpamaan anak yang hilang ini artinya apa? Tetapi orang kebanyakan tidak bisa tanya, Tuhan artinya apa? Tidak bisa. Tetapi dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus ngomong, ini loh artinya. Anak yang hilang adalah kita yang berdosa. Dijelaskan satu demi satu. Itu enaknya kalau kita jadi muridnya Yesus. Kita tidak cuma lihat pekerjaannya, kita tidak cuma lihat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Tapi kita juga belajar firman. Karena setiap perkataan yang Yesus keluarkan itu adalah firman. Kita belajar firman demi firman dan itu akan masuk dalam hidup kita. Sekali lagi pertanyaannya, siapa mau jadi muridnya Tuhan Yesus? Mau ya? Angkat tangan yang mau? Mau semua? Yuk belajar. Aku mau Tuhan, jadi muridnya Tuhan. Terus Kak, kalau aku mau jadi muridnya Tuhan Yesus gimana dong caranya? Kan Tuhan Yesusnya enggak kelihatan. Benar. Tapi ada firman, ada Alkitab yang kita punya, yang bisa kita pelajari setiap hari. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita mau jadi murid seperti apa? Kalian di kelas, ada berapa murid? Ayo, satu kelas. Ada yang 12 mungkin, ada yang 20, ada yang 40 mungkin. Di semua murid, ada yang nakal enggak? Ada? Pasti ada. Tapi ada murid yang baik enggak? Pasti ada juga. Nah, hari ini kita mau belajar mau jadi murid seperti apa kita untuk guru kita, yaitu Yesus. Yang pertama, Yesaya 50 ayat yang keempat berkata, Tuhan beri aku telinga untuk mendengar seperti seorang murid. Yang pertama adalah kita harus punya telinga yang dengar-dengaran. Kita harus jadi seorang murid yang benar-benar mendengar suara guru kita. Contoh nih, misalnya ada pengumuman A, B, C, D, E, dan kita tidak mendengar. Apakah kita bisa ngerti pengumuman itu? Tentu tidak bisa. Ketika ditanya orang tadi pengumumannya apa? Tidak tahu, aku tidak dengerin. Mungkin kita konsentrasinya sama mainan, atau kita konsentrasinya sama yang lain, kita tidak bisa dengar. Tapi kita mau belajar punya telinga yang mendengar seperti seorang murid. Dengar, benar-benar dengar apa yang Tuhan katakan. Alkitab menulis begitu banyak. Hai siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Adik-adik punya berapa telinga di rumah? 2 ya. Mulutnya berapa? 1. Saat kita dengar firman Tuhan, jangan terlalu banyak tanya, lo kok gini, lo kok begini, lo kok bisa. Tapi kita pakai 2 telinga kita untuk mendengar apa yang jadi perkataan Tuhan. Supaya apa? Kita tidak bodoh. Supaya kita jadi pintar. Supaya kita tidak jadi bebal lagi. Kita harus dengar perkataan Tuhan. Yang pertama, kita mau jadi murid yang dengar-dengaran semua perkataan Tuhan. Walaupun itu enak, walaupun itu keras, kita mau dengar sama-sama perkataan Tuhan. Yang kedua, kita mau jadi murid seperti apa? Lukas 10 ayat 39 menceritakan satu orang sahabat Tuhan Yesus yang tinggal di kota Betania.
Namanya siapa? Maria. Apa yang dilakukan Maria? Dia sangat suka ketika Tuhan Yesus datang. Dia ngapain? Dia duduk di dekat kaki Yesus. Dan dia apa? Dia mendengarkan. Ternyata mendengarkan aja enggak cukup adik-adik. Yang kedua, kita harus punya hati. Hati yang mudah diajar. Hati yang lembut. Kalau cuma dengerin aja sama seperti kayak kita dengerin radio. Tapi apa isinya kita mungkin enggak ngerti. Tapi saat kita mendengar dan kita punya hati yang lembut, kita ngerti, oh iya benar, oh aduh aku kok ditegur ya dengan firman. Apa yang terjadi dengan Maria? Saat Tuhan Yesus bangkit, dia orang yang pertama kali percaya. Dia orang yang pertama kali ketemu Yesus saat Yesus bangkit dari kematian. Dia punya hati yang lembut. Orang-orang yang lain, murid-murid yang lain tidak percaya, Tuhan Yesus sudah bangkit, dia mati. Atau Tuhan Yesus dicuri orang, beberapa ngomong begitu. Tetapi Maria dia ngomong, Yesus bangkit, aku ketemu dia. Kenapa? Hatinya lembut, hatinya mudah diajar. Sama dengan kita mungkin baca firman, kita lihat YouTube, kita dengar lagi firman Tuhan. Tapi kalau kita punya hati yang keras, firman itu tidak akan masuk dalam hidup kita. Firman itu tidak akan tertanam dalam hidup kita. Yuk hari-hari ini kita mau berdoa, Tuhan, beri aku telinga seperti seorang murid. Beri aku hati yang lembut, supaya setiap perkataan firman-Mu itu masuk dalam hidup kami Tuhan. Tuhan tolong setiap kami Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, ayo sekarang tutup Alkitabnya. Hari ini Kak Yanti mau berdoa buat kalian, Kak Yanti juga mau berdoa buat diri Kak Yanti sendiri. Tuhan, aku mau jadi seorang murid dari guru yang ajaib seperti Yesus. Kalau guru kita Yesus, dia selalu sabar. Dia tidak pernah capek dengan kita. Apa yang terjadi dengan kita? Mungkin kita bisa jadi capek baca firman. Aku sudah malas ikut kebaktian online. Sudahlah, tidak usah ikut kebaktian online, aku capek. Ingat, Tuhan Yesus, dia tidak pernah capek dengan kalian. Tuhan Yesus, dia tidak pernah lelah dengan kalian. Yuk hari-hari ini yang mulai capek, untuk kebaktian online aja capek. Bertobat sama-sama. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Yesus yang ajaib. Dia selalu mengajarkan semua dari teladan hidupnya. Dia selalu mengajarkan semua dan dia lakukan itu buat kita. Dia tidak cuma omong doang, tapi dia lakukan. Dan hari ini kita mau, Tuhan, beri aku telinga yang mendengar. Beri aku hati yang lembut, hati yang mudah diajar. Supaya aku jadi kayak Maria, Tuhan. Dia ngerti isi hatimu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, yuk hari-hari ini. Buat adik-adik yang masih merasa, Tuhan aku sudah mulai capek. Aku sudah mulai malas berdoa. Aku sudah mulai malas baca firman. Bertobat, bertobat. Dia Tuhan yang tidak pernah lelah dengan hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, biar belas kasihan-Mu yang turun atas setiap kami. Tuhan, jadikan setiap kami murid-murid-Mu Tuhan, yang mengerti akan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan belajar sebuah lagu sama-sama. Biar lagu ini jadi doa kita. Lagu ini keluar dari hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Kau yang mengajarku dari teladan hidup-Mu. Oh Yesus, Kau yang melatihku, karena Kau guru terbaikku. Kita ulang lagi dari depan. Yesus, Kau yang mengajarku dari teladan hidup-Mu.
kasih dalam hidup Kak Yanti jadi sebuah doa. Kadang kita mendengar begitu banyak hal, tapi kita lupa, kita tidak dengar firman. Kita tidak dengar perkataan Tuhan, sehingga membuat iman kita lemah. Kita lupa, kita tidak punya hati yang lembut. Hati kita selalu keras, sehingga ketika Roh Kudus mengingatkan, hei kamu malas, kita ngomong apa? Ndak, aku ndak malas. Karena hati kita keras. Tapi hari ini kita mau berdoa, Tuhan, berikan aku hati yang lembut. Ampuni Tuhan, ampuni. Kalau kami punya hati yang keras, kami selalu menolak setiap teguran Tuhan. Ketika Tuhan berkata, hei kamu sombong, kita ngomong, enggak, aku enggak sombong. Karena hati kita keras. Ya adik-adik yang di rumah, sama-sama bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau belajar lagu ini, biar ini jadi doa kita sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Dan biar ini jadi doa kami. Berikan kami telinga yang mendengar seperti seorang murid. Tuhan berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan berikanku hati yang lembut seperti Maria, mengerti isi hati-Mu. Tuhan berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan berikanku hati yang lembut seperti Maria, mengerti isi hati-Mu. Seperti Maria, mengerti isi hati-Mu. Seperti Maria, mengerti isi hati-Mu. Tuhan ampuni setiap kami Tuhan. Ini mau ajak buat adik-adik yang di rumah, yang hari-hari ini mulai capek, hari-hari ini mulai males belajar, malas berdoa, malas baca Alkitab. Kayaknya ajak kalian bangkit berdiri, kalian angkat kedua tangan tinggi-tinggi dan berkata, Tuhan aku minta ampun. Tuhan ampuni aku Tuhan. Kalau aku sudah mulai malas mendengar perkataan-Mu, kami mulai malas mendengar firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Tuhan ampuni kami. Kalau hari-hari ini mungkin hidup kami jauh dari yang namanya damai sejahtera. Ada banyak ketakutan yang kami alami. Ampuni kami Tuhan, karena kami tidak mendengar firman-Mu. Kami tidak mendengar perkataan-Mu. Kami tidak mau belajar akan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Roh Kudus, ajari kami sekali lagi untuk menjadi murid-murid Yesus. Roh Kudus, ajari kami sekali lagi untuk kami punya hati yang lembut, untuk kami punya hati yang mudah diajar, bukan hati yang keras. Tuhan, biar firman-Mu itu jadi dalam hidup kami. Engkau menjauhkan dari kami hati yang keras, dan Engkau berikan atas hidup kami hati yang taat, hati yang lembut, hati yang mau diajar, supaya kami mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Kau yang berbicara buat setiap anak-anak yang di rumah. Roh Kudus, Engkau ingatkan mereka. Buka telinga setiap kami, buka telinga setiap kami, supaya kami mendengar setiap perkataan-Mu. Tuhan, buka telinga kami, supaya kami mengerti apa yang Engkau mau. Roh Kudus, ajari kami, Roh Kudus, dampingi kami terus, untuk kami terus belajar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan,
tapi Engkau akan terus berbicara dalam hidup setiap kami. Engkau tidak akan pernah selesai berbicara dengan kami, karena Engkau tidak pernah lelah Tuhan berbicara dengan kami. Kau tidak pernah capek Tuhan berbicara dengan kami. Dan buat kami mendengar setiap perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya adik-adik yang di rumah, sama-sama pegang kedua telinganya. Kita katakan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya telinga yang mendengar akan perkataan Tuhan. Kami punya telinga yang mendengar setiap firman Tuhan. Dan kami punya telinga yang mendengar setiap teguran Tuhan dalam hidup kami. Pegang hatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami punya hati yang lembut. Kami punya hati yang mudah diajar. Tuhan, jauhkan kami dari hati yang keras. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami mendengar firman-Mu, hati kami mengerti akan isi hati-Mu, dan hidup kami mendapat perkenanan-Mu, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur, biar firman-Mu terus berbicara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami akan terus diubahkan, karena Engkau yang memberkati kami, Kau yang menjagai kami, Kau yang mengubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Shalom, apa kabarnya adik-adik sekalian? Kita akan berdoa bersama-sama lagi, kita akan mendoakan kota dan bangsa kita. Nah, adik-adik sekalian, ada ayat yang bagus yang Kades mau bagikan buat kalian. Satu ayat. Dalam Yehezkiel 22 ayat yang ke-30. Yehezkiel 22 ayat 30 berkata, Tuhan mencari di tengah-tengah kita seseorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri ini. Supaya apa? Supaya terluput dari semua bencana, terluput dari semua malapetaka, terluput dari semua rencangan si jahat. Adik-adik, kalau engkau berkata, Kak, aku cuma seorang diri berdoa saat ini. Adik-adik, Tuhan sudah bilang hendak mencari seseorang. Jadi tetap setia berdoa meskipun engkau seorang diri. Tapi adik-adik, kita juga mau mengerti tentang namanya mempertahankan. Kades ingat saat itu Kades sedang main bola, penjaga gawang, namanya mempertahankan gawang supaya tidak kena gol. Gimana caranya? Apakah santai-santai, tidur-tidur, main-mainan? Enggak adik-adik, kita konsentrasi, kita fokus supaya tidak sampai bola itu masuk ke gawang. Terus gimana caranya? Kades pasang badan, Kades sungguh-sungguh lihat ke arah mana bolanya. Itu namanya mempertahankan. Hal yang sama adik-adik, setiap jam-jam berdoa kita, ayo kita didapati Tuhan sedang mempertahankan. Kita sedang berjaga-jaga atas kota-kota kita, atas bangsa kita. Amin adik-adik. Dan ingat, kemarin kita juga belajar yang namanya sepakat. Kita sepakat, kalau ada di situ ada ayah atau ibu atau kakak, ayo ajak. Ayo kak, ayah ibu, kita mau berdoa sama-sama untuk memberkati kota dan bangsa ini. Terus gimana dengan Kak Des? Wah, Kak Des kemarin ada yang namanya kedatangan Prayer Ranger. Bagaimana dengan hari ini? Kak juga mau sepakat juga dengan dua kesatria kita. Dan mereka adalah... Halo. Halo teman-teman, namaku Prayer Ranger. Wow. Dan aku adalah Praise Ranger. Wah, keren semua. Prayer Ranger dan Praise Ranger. Kita mau apa? Prayer Ranger? Berdoa untuk kota dan bangsa kita, Indonesia. Praise Ranger? Kita akan menyembah Tuhan dan membuat lawatan. Amin. Sepakat ya adik-adik yang di rumah. Kita mau menaikkan penyembahan sampai lawatan Tuhan turun atas diri kita, rumah kita, kota, bahkan bangsa kita. Mari semua pejamkan mata. Adik-adik mari sungguh-sungguh kita mau berdoa untuk pulihkan, Tuhan pulihkan kota kita, bangsa kita. Ayo keluar dari hati kita biar pujian ini, penyembahan ini naik sampai ke hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan Indonesia, kembalikan Indonesia kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali kami, negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapak pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan Indonesia, balikan Indonesia kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kita berdoa, silahkan. Amin. Yes. Ya. Dalam nama Yesus, amin. Kita mau sepakat berdoa untuk kota kita, bangsa kita, amin. Ranger, kita naikkan sekali lagi lebih sungguh, amin. Amin. Mari semua adik-adik yang di rumah, sungguh-sungguh sekali lagi mintakan Tuhan pulihkan. Bapak pulihkan, pulihkan. Mari semuanya. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan Indonesia kepadamu. Tuhan pulihkan. Kita berdoa untuk kota kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, ada lawatan, ada anugerah Tuhan turun atas kota kami dan bangsa kami. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang penuh belas kasihan dan pengampunan. Ampuni bangsa kami, ampuni setiap dosa, pelanggaran, dan kebebalan bangsa kami. Ampuni setiap yang kotor, yang najis, semua pemberontakan bangsa kami. Ampuni setiap kesombongan dan kekerasan hati bangsa kami. Tuhan, cinta-Mu membasuh bangsa kami, pengampunan-Mu memulihkan negeri ini. Darah-Mu Tuhan Yesus telah menebus dan membasuh bangsa kami Indonesia. Sebab Engkaulah Tuhan yang telah menebus bangsa kami. Karena itu kami berkata, segala yang najis, yang kotor, tidak berkenan, tidak lagi bisa ada di Indonesia. Tuhan, kami perkatakan seperti dalam 2 Tawarin 7 ayat 14, dan umat Tuhan yang atas nama Tuhan disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga, mengampuni dosa Indonesia serta memulihkan Indonesia.
Hari ini juga kami berdiri atas bangsa Indonesia. Kami berkata, kami tahan setiap tulah, setiap kutuk, setiap rancangan bencana alam atas bangsa kami Indonesia. Semua sakit penyakit dihentikan. Kami berkata Indonesia ditahirkan demi nama Tuhan Yesus. Dan sehati, mulai hari ini kami berkata penyebaran virus di Indonesia dihentikan. Indonesia ditahirkan. Kematian diputar balikan menjadi kehidupan. Dan setiap gerakan dan rancangan pihak musuh dan antikris kami tahan sampai batas waktu yang sudah Tuhan tentukan. Hari ini kerajaan Tuhan ditegakkan atas bumi Indonesia. 86% bahkan lebih jiwa di Indonesia bertekuk menyembah Yesus Tuhan dan mengaku bahwa Yesuslah Raja. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Alihkan Indonesia kepada, mari semuanya, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Press Ranger, kita mau sama-sama katakan amin 7 kali. Amin 7 kali. Siap, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Amin. 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 Adik-adik di rumah, jangan berhenti berdoa untuk kota bangsa kita. Terus setia, kau seorang diri maupun bersama-sama, tetap berdoa untuk kota dan bangsa kita. Amin, amin. Kita mau katakan setia 3 kali. Siap? Setia 3 kali. 1, 2, 3. Setia, setia, setia. Baik adik-adik, sampai jumpa lagi dalam sesi doa dan terus berdoa untuk kota bangsa kita. Prayer kita katakan semua untuk adik-adik. Shalom. Shalom. Oke adik-adik, siapa yang hari ini diberkati Tuhan? Diberkati Tuhan? Diberkati Tuhan, Kak Yanti percaya kalian semua diberkati Tuhan lewat firman yang ada, lewat drama, lewat puji-pujian. Ya, Kak Yanti berdoa kalian tetap semangat, kalian tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau terus berdoa Tuhan, biar kita kenal Tuhan lebih lagi secara pribadi. Ya, sebentar kita akan selesai acara ibadah kita hari ini, tapi Kak Yanti akan umumkan, jangan lupa adik-adik di rumah absen di link di bawah ini, dan adik-adik juga ikuti link dari YouTube Joel Kid Ministry ya. Di situ kalian akan belajar lagu-lagu baru yang setiap minggu kakak-kakak ajarkan. Kalian juga bisa belajar lebih lagi firman Tuhan yang setiap minggu dibagikan. Buat apa? Supaya kalian semakin mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kalian. Ya, tetap semangat, tetap belajar walaupun masih online secara online di rumah, tetap semangat, bantu orang tua dan jaga kesehatan. Yuk sekali lagi kita mau bangkit berdiri sama-sama. Kita akan berdoa sama-sama, kita akhiri kebaktian kita hari ini. Oke. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kau yang sudah berikan kami kesempatan untuk kami beribadah. Walaupun kami masih di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya Tuhan Roh Kudus, Engkau yang hadir di rumah kami, dan Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang melawat setiap kami, dan Engkau yang membuat kami kenal dengan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kau yang buat firman itu masuk dalam hidup kami, bertumbuh Tuhan, dan berbuah dengan lebat, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami terus percaya Tuhan, hidup kami akan diberkati dan semakin diberkati, karena kami adalah kepala dan kami bukan ekor. Kami terus naik dan tidak pernah turun. Kami Tuhan, jatah kami adalah memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan biar berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup setiap kami. Berkat dari kasih Allah Bapa menyertai setiap langkah kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai hari-hari kami. Dan persekutuan dengan Roh Kudus membawa kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan buat hati kami semakin mencintai Engkau sampai Engkau menjemput kami kembali di awan-awan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang diberkati, semua sama-sama katakan, amin.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu